kembali Ibu menyapa anak-anak Ibu semua. Apa kabarnya? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Kembali lagi bertemu dengan Ibu Nurlela Borus sendiri dalam pembelajaran pendidikan keluarga negaraan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesai mempelajari mengenai norma, di mana dalam kehidupan bermasyarakat, norma di masyarakat terbagi menjadi 4 berdasarkan dari sumbernya. Ada norma kesusilaan yang bersumber dari hati nurani, norma kesopanan yang bersumber dari sekumpulan masyarakat yang saling hidup berdampingan. Lalu yang ketiga ada norma agama yang bersumber dari Tuhan. Juga yang keempat adalah norma hukum, peraturan yang bersumber dari negara. Nah, pada bab ketiga ini kita akan membahas materi yang baru, yaitu mengenai perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini adalah materi lanjutan dari bab yang pertama, yaitu perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Hanya bedanya di bab 1 kita patokan pada Pancasila, yaitu sebagai sumber dari segala sumber hukum. Bedakan ya, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Nah, di bab 3 ini kita akan membahas mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang juga dikatakan sebagai Konstitusi Negara Indonesia atau sumber hukum negara Indonesia. Namun sebelumnya, perlu kamu ketahui bahwa setelah kamu mempelajari bab 3 ini, diharapkan kamu dapat menghargai nilai kesejarahan dalam perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, mengembangkan sikap bertanggung jawab yang mendukung nilai kesejarahan dalam perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, memahami dan menjelaskan proses perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Keempat, yaitu memahami arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bagi kemerdekaan negara dan juga bangsa Indonesia. Serta yang terakhir, menganalisis dan menjelaskan proses kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, jadi yang kelima ini adalah tujuan pembelajaran untuk bab ketiga. Kiranya kamu dapat mengerti kelima tujuan pembelajaran ini begitu kamu selesai mempelajari bab 3. Tahukah kalian apa itu konstitusi? Pernahkah kalian mendengar kata konstitusi? Kata konstitusi dari bahasa Prancis yaitu constituer, yang artinya adalah pembentukan. Sedangkan Undang-Undang Dasar berasal dari bahasa Belanda, yaitu dengan disebut istilahnya grondwet. Grond itu artinya adalah dasar, sedangkan wet artinya adalah undang-undang. Jadi grondwet diartikan sebagai undang-undang dasar. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia memiliki konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, itu adalah konstitusi negara kita, di mana dalam pelaksanaan sidang BPUPKI, baik itu sidang yang pertama dan sidang yang kedua, para founding father semuanya membahas mengenai syarat ataupun juga hal yang sangat penting
supaya dapat mendirikan sebuah negara yang kokoh. Maka terbentuklah di dalam sidang pertama itu adalah Pancasila sebagai dasar negara. Sedangkan di dalam sidang kedua, tentukanlah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia yang akan disahkan, diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945. Di dalam kepustakaan hukum di Indonesia juga akan kita temui dengan istilah hukum dasar. Ya, jadi konstitusi itu juga bisa diartikan dengan hukum dasar atau juga dengan sumber hukum. Jadi bedakannya nak, antara sumber hukum dengan sumber dari segala sumber hukum. Di awal video tadi sudah Ibu singgung, kalau yang namanya sumber hukum itu adalah Undang-Undang Dasar bentuk produknya. Undang-Undang Dasar 1945 ya. Sedangkan kalau sumber dari segala sumber hukum itu bentuk wujudnya adalah Pancasila. Konstitusi dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada konstitusi yang berbentuk tertulis dan ada juga konstitusi yang berbentuk tidak tertulis. Nah, untuk konstitusi tertulis itu adalah sebuah aturan kaidah di mana memiliki bentuk fisik atau tertuang di dalam dokumen resmi. Sedangkan kalau konstitusi tidak tertulis ialah sebuah aturan kaidah yang tidak tertuang di dalam dokumen resmi. Untuk contohnya, konstitusi tertulis itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan kalau untuk konstitusi tidak tertulis biasa disebut dengan konvensi. Contoh konvensi itu ada rapat anggota MPR serta juga pidato kepresidenan tepatnya 1 hari sebelum hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia atau tanggal 16 Agustus. Di negara yang menganut paham demokrasi seperti Indonesia, negara kita menganut sistem pemerintahan demokrasi Pancasila. Demokrasi yang berasaskan pada Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Tentu, Undang-Undang Dasar 1945 memiliki fungsi yang khas bagi negara kita, karena Undang-Undang Dasar inilah yang akan membatasi kekuasaan pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan negara supaya tidak sewenang-wenang dalam menjalankan pemerintahannya. Undang Dasar itu sebagai pengontrol bagi pemerintah kita, karena kalau kekuasaan pemerintah tidak dibatasi, maka pemerintah bisa saja merugikan warga negaranya. Maka itu sangat dibutuhkan yang namanya Undang-Undang Dasar sebagai pengontrol dalam mereka menjalankan pemerintahan di negara kita. Selain itu juga, fungsi lain daripada konstitusi ialah sebagai melindungi HAM dan menjamin hak memperoleh hukum bagi warga negaranya. Dan fungsinya yang lain ialah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan negara. Jadi itulah sebagai patokan pemerintah untuk melakukan penyelenggaraan negara supaya mereka terarah dan tidak bertentangan dengan hukum dasar. Negara Indonesia menganut paham konstitusionalisme sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 2 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Menurut Jimli Asidiki, seorang ahli hukum negara Indonesia, konstitusi bukan undang-undang biasa. Konstitusi tidak ditetapkan oleh lembaga legislatif biasa, tetapi oleh badan
khusus yang lebih tinggi kekuasaannya. Hanya itu yang dapat mengubah konstitusi. Dalam hierarki hukum, konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi posisinya. Jadi, undang-undang yang lain atau hukum yang lain, aturan yang lain tidak boleh bertentangan dengan konstitusi negara kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, dari penjelasan yang tadi sudah Ibu berikan secara sekilas, Ibu berharap kamu sudah bisa memiliki gambaran mengenai arti konstitusi atau juga seberapa penting sih Undang-Undang Dasar 1945 ini bagi negara kita dan juga apa fungsinya bagi Indonesia ini.